开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-75, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan bersama Mu Yingying dan Mu Feng akhirnya memasuki kolam kekaisaran Xuanling, tetapi mereka justru harus menghadapi formasi 9 ikan bermain dengan naga, sebuah formasi kuno yang berkaitan dengan kehancuran klan ikan mata surgawi. Dengan petunjuk dari Tetua Zhu, Xiaoyan berhasil menemukan rahasia formasi dan memilih ikan mas 9 garis, penjaga terkuat yang memiliki kekuatan setara Dou di bintang 8. Sementara itu terungkap bahwa keluarga kerajaan Xuanling menyembunyikan sejarah kelam. Mereka pernah memusnahkan klan ikan mata surgawi demi membangun kekuatan kerajaan. Xiaoyan kemudian menggunakan ikan mas 9 garis untuk membangkitkan Yushuan, pemimpin terakhir klan ikan mata surgawi, namun Yushuan langsung menyerangnya karena mengira Xiaoyan berasal dari keluarga kerajaan Xuanling. Serangannya bahkan hampir membuat Xiaoyan terluka parah. Di saat genting, Raja Naga Emas muncul dan dengan mudah menekan Yushuan. Setelah mengetahui Xiaoyan bukan musuhnya, Yushuan mengungkap bahwa ia menyerang karena merasakan aura api yang sangat mirip dengan kekuatan keluarga kerajaan Xuanling. Mendengar hal itu, Xiaoyan dan Raja Naga Emas langsung menyadari sesuatu yang mengejutkan. Mungkinkah aura api tersebut berkaitan dengan api suci yang selama ini mereka cari? Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. 传承之地，要么接受传承，要么死。 Mendengar pertanyaan Raja Naga Emas, tubuh Yushuan bergetar hebat. Sorot matanya yang seperti ikan menunjukkan ekspresi duka mendalam seolah mengingat tragedi kelam klannya. Senior, panggil Xiaoyan pelan. Meskipun Yushuan pernah menyebut penyerang klannya berunsur api, Xiaoyan khawatir ia emosi lagi. Haha, tidak apa-apa, potong Yushuan melantang. Kalian bukan kelompok itu, jadi akan kuceritakan. Lagi pula, walau klan ikan mata surgawiku musnah, harta karun kami takkan mudah didapatkan keluarga kerajaan Xuanling. Sepengetahuanku, pertempuran 1000 tahun lalu itu berjalan sangat sepihak, timpal Raja Naga Emas. Dulu usai perang antar pesawat, ia terluka parah dan baru mendarat di 3 langit Xuan saat kekuatan-kekuatan baru mulai terbentuk. Jadi ia cuma tahu samar-samar. Tuan, saya melihat hubungan Anda dan manusia ini sangat luar biasa. Saya punya permintaan yang agak kurang sopan, ujar Yushuan menatap sang leluhur. Desah Raja Naga Emas ragu. Mengingat wujudnya cuma jiwa yang sangat krusial untuk pemulihan fisik, ia tak berani asal setuju agar kekuatannya tak merosot saat pembentukan tubuh nanti. Membaca keraguan itu, Yushuan memancing. Klan kami punya tanaman ajaib pemulih jiwa luar biasa. Jika Anda mendapatkannya, kembali ke kondisi puncak bukanlah masalah. Oh, Raja Naga Emas mendongak angkuh, merasa transaksi ini mulai menarik. Namun, ia menyaut cerdik, memulihkan jiwa biasanya tugas alkemis. Kondisiku ini akibat tubuh fisik hancur dan jiwa terlepas. Benda itu mungkin tak berguna bagiku. Tuan salah, klan kami dulu menguasai sungai bawah tanah 3 surga Xuan sehingga paham harta karun. Benda ini khusus untuk petarung di atas alam Doshan. Kakek Yushuan mengabaikan Xiaoyan dan tugas utamanya menjaga formasi. Siapa namanya? Tanya Raja Naga Emas menoleh memastikan Xiaoyan aman. Pohon bodi roh abadi, bisik Yushuan menanti reaksi sang raksasa. Apa sebenarnya pohon bodi roh abadi? Seru Raja Naga Emas terkejut hingga suaranya bergema ke lorong-lorong sekitar. Di lorong lain, Mu Feng sedang bertarung sengit melawan sisa jiwa ahli klan ikan mata surgawi tingkat Dou di bintang 6. Aura Xiaoyan, kuharap dia baik-baik saja, gumam Mu Feng berkonsentrasi penuh. Sementara itu, Mu Yingying juga kesulitan menghadapi penjaga setara Dou di bintang 6. Beruntung api birunya mampu menolak kekuatan penjaga tersebut. Kekuatan ini, Xiaoyan, kau pasti baik-baik saja, bisiknya khawatir lalu meningkatkan serangan. Di pintu masuk lorong, 2 bersaudara Xiao Shou dan Dapang tersenyum sinis. Fluktuasi mengerikan. Apa Xiaoyan dan kawan-kawannya bodoh menantang penjaga terkuat setara Dou di bintang-bintang 8? Mereka cari mati, ejek Xiao Shou. Biarkan saja mereka mati di formasi ini. Ayo ke kolam kerajaan Xuanling dulu, ajak Dapang. Keduanya pun bergegas, turun membawa ikan emas yang matanya hidup bak makhluk bernyawa. 姑娘既然是什么圣女，想必地位尊贵，那为什么离开？ Kembali ke lorong Xiaoyan, Raja Naga Emas berseru gusar. Bagaimana mungkin klanmu punya pohon bodi roh abadi yang merupakan benda abadi?
Saya bersumpah demi sisa jiwa ini bahwa itu benar. Kami memperolehnya secara tak sengaja, dan keluarga kerajaan Xuanling takkan bisa memanfaatkannya, tegas Yuxuan. Xiaoyan pun teringat informasi medisnya. Pohon bodi roh abadi adalah bahan obat ajaib khusus petarung di atas Doshan untuk memulihkan jiwa ke puncak masa jaya. Jika kerajaan Xuanling punya ahli Doshan, bagaimana kau yakin mereka tak bisa menyerapnya? Uji Raja Naga Emas kembali tenang. Tentu saja aku yakin, kekeh Yuxuan riang. Karena itu bukan sekadar pohon bodi roh abadi, melainkan ibu dari pohon bodi roh abadi. Ibu dari pohon bodi roh abadi. Xiaoyan menatap Yuxuan dengan napas yang agak berat. Ia paham betul betapa berharganya bahan obat tingkat atas ini. Sebuah objek suci di mata para alkemis. Dibandingkan api aneh yang meningkatkan kualitas ramuan, benda ini jauh lebih menggiurkan karena rumor yang beredar. Siapapun yang mendapatkannya dijamin bisa menembus alam suci. Bagi Xiaoyan, kekuatan jiwa tingkat alam suci yang setara dengan petarung Doshan hebat ini jelas bakal membuat kekuatannya makin tak tertandingi. Bahkan mungkin melampaui Master Lembah Pil dari 3 surga surgawi. Begitu Yuxuan selesai berbicara, hati Xiaoyan benar-benar terguncang. Sebenarnya, ibu dari pohon bodi roh abadi, Raja Naga Emas bergerak pelan dan menyela dengan suara berat. Ia juga sangat tergiur. Lagi pula, memulihkan jiwanya tak butuh seluruh bagian pohon bodi tersebut sehingga sisanya bisa dipakai untuk mendongkrak jiwa Xiaoyan ke alam suci. Sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Aku setuju, ucap Raja Naga Emas setelah mempertimbangkannya. Terima kasih tuanku, Yuxuan membungkuk hormat. Namun Raja Naga Emas langsung menegaskan, jangan berterima kasih dulu. Dengan kondisi jiwaku sekarang, aku tak mungkin membalas dendam klanmu, dan aku tak akan melakukan hal yang melanggar prinsip. Ia sadar, jika Yuxuan memintanya membunuh Raja Xuanling dalam wujud jiwa seperti ini, itu sangat tidak masuk akal dan justru bisa memicu bencana bagi dirinya yang masih punya banyak rencana. Di sisi lain, Yuxuan tersenyum acuh tak acuh, hehe, bukan itu yang kucari. Yang kuminta adalah menyelamatkan anggota terakhir klan ikan mata surgawi agar garis keturunan kami tidak punah. Raja Naga Emas pun bingung, mengingat klan tersebut seharusnya sudah dimusnahkan keluarga kerajaan Xuanling. Yuxuan kemudian menjelaskan bahwa sebelum diserang, ia sempat mengintip masa depan dan menyegel putrinya yang baru lahir agar selamat. Mendengar kata segel, pupil mata Xiaoyan seketika menyempit. Ia tahu teknik penyegelan tingkat tinggi mampu membekukan kekuatan hidup seseorang untuk menghindari musuh, membuat rasa penasarannya pada Yuxuan Qian memuncak. Akan tetapi, Raja Naga Emas merasa khawatir mengingat ribuan tahun telah berlalu. Namun, Yuxuan menenangkan bahwa metode klan mereka sangat khusus, sehingga putrinya tetap mempertahankan penampilan aslinya. Ia memperkirakan segel tersebut akan berakhir paling lambat 1 tahun lagi. Kalau begitu, transaksi ini menguntungkan. Aku setuju, kekeh Raja Naga Emas. Selanjutnya, Yuxuan menyerahkan sebuah kerang berwarna coklat tua yang terbang ke arah Xiaoyan. Kerang ini akan memancarkan aura panas untuk menuntunmu saat mendekati putriku. Aku menyegelnya di wilayah klan Medusa, tetapi lokasi spesifiknya bahkan tak diketahui oleh sisa jiwaku ini. Xiaoyan menerima kerang yang langsung memancarkan aura laut yang luas itu seraya berjanji, "Senior tenang saja, kami pasti akan menepati janji." Di samping itu, Yuxuan membocorkan bahwa pohon bodi roh abadi disembunyikan di lantai 6 istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling dan dilindungi secara ketat. Benda itu bahkan tak bisa diserap ahli Doshan tanpa metode khusus. Xiaoyan sempat heran karena ia tahu istana bawah tanah itu punya 7 lantai, dengan kolam kerajaan di lantai pertama. Namun tidak terlihat ada jalur menuju lantai 2. Raja Naga Emas yang waspada sempat curiga, jangan-jangan benda itu sudah dipindahkan. Namun, Yuxuan meyakinkan bahwa akar pohon bodi sangat dalam sehingga memindahkannya secara sembarangan bisa memicu ledakan energi raksasa. Ditambah hubungan batinnya dengan pohon bodi tersebut, Yuxuan menjamin keberadaannya di lantai 6. Kalau begitu baguslah, ucap Raja Naga Emas lega setelah kekhawatirannya ditanggapi oleh Yuxuan. Namun, Yuxuan perlahan mengingatkan bahwa di balik banyaknya harta di istana bawah tanah, bahaya besar selalu mengintai. Sebuah pesan yang jelas ditujukan kepada Xiaoyan. Lagi pula, bagi Xiaoyan yang masih berada di tingkat menengah Dou di bintang 4, menerobos area terlarang keluarga kerajaan Xuanling jelas seperti mendaki ke surga. Di sisi lain, Raja Naga Emas tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Menurutnya, karena lokasi ibu dari pohon bodi roh abadi sudah dipastikan di lantai 6, segalanya menjadi lebih mudah. Benda itu harus didapatkan demi memulihkan jiwanya agar kelak saat Xiaoyan memperoleh api suci, ia bisa mulai memadatkan tubuh baru untuk lahir kembali. Namun, Yuxuan memberi peringatan penting lain. Para praktisi kuat keluarga kerajaan Xuanling memiliki kekuatan api misterius yang menekan klan ikan bermata langit secara fatal, bahkan terasa lebih kuat dibanding api milik Xiaoyan.
Ia lalu menceritakan sejarahnya. Dahulu pendiri klan Xuanling, seorang dou di tingkat puncak, gagal bersaing di wilayah utara 3 alam surgawi Xuan. Pendiri itu lantas bergeser ke area tengah dan menemukan tempat tinggal klan ikan bermata langit. Bersama pasukan berunsur api yang dikumpulkannya, mereka membantai klan tersebut hingga hancur demi merebut harta di sungai bawah tanah, yang menjadi pondasi berdirinya status transenden keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Mendengar hal itu, Xiaoyan penasaran dan menanyakan detail aura api tersebut. Yuxuan mengingat api menakutkan itu membuat jiwanya bergetar hebat bagai terbakar. Menariknya, ia juga mengungkapkan bahwa pendiri Xuanling dulu menderita akibat serangan balik api tersebut. Api itu tampaknya tak menyatu secara sukarela, melainkan ditindas secara paksa sehingga memicu perlawanan kuat. Mendengar kenyataan ini, Xiaoyan seketika gembira. Ia paham jika api suci ditelan paksa, penindasan itu pasti berisiko meledak sewaktu-waktu. Hehehe, anak muda, jangan senang dulu, tegur Raja Naga Emas melihat ekspresi Xiaoyan. Namun Xiaoyan tetap tersenyum lebar. Memiliki target jelas jauh lebih baik daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Apalagi, jurus Fenjue miliknya baru menembus peringkat abadi tingkat rendah. Jika berhasil melahap api suci ini, ia yakin akan tak tertandingi di tingkatannya. Ia pun menyimpan kerang berwarna coklat tua itu dengan hati-hati seraya menegaskan kembali janjinya untuk menyelamatkan Putri Yuxuan. 位面重剑，宇宙大千。 Di samping itu, Yuxuan menambahkan bahwa di bagian terdalam istana bawah tanah, tepatnya di lantai 7, ia merasakan aura api yang sangat mirip dengan milik sang pendiri, lengkap dengan fluktuasi halus yang menjaga keberadaannya. Ia juga membaberkan bahwa keluarga kerajaan Xuanling bekerja sama erat dengan kekuatan alam hantu, dan lantai 7 pasti dijaga ketat oleh praktisi tingkat Douxian. Meski begitu, tekad Xiaoyan untuk menuju lantai 7 tak tergoyahkan. Sementara itu, Raja Naga Emas hanya mendengus dingin mendengar sebutan Douxian, lalu memancarkan aura jiwa yang sangat luas. Fluktuasi ini benar-benar mencapai level setengah abadi. Gumam Yuxuan terperanjat. Ia menyadari jika dalam wujud jiwa saja kekuatan Raja Naga Emas setara setengah abadi, betapa dahsyatnya ia jika kelak mendapatkan tubuh fisik kembali. Batuk, batuk, batuk. Menghadapi tekanan yang sangat mengerikan, Xiaoyan bahkan sampai terpaksa berlutut. Aura setengah abadi yang terpancar dari Raja Naga Emas jelas melampaui batas ketahanan tubuhnya saat ini. Namun Raja Naga Emas perlahan menarik kembali auranya dan menegaskan, "Masalahmu sudah kucatat, jangan khawatir. Apapun yang kukatakan pasti akan kupegang teguh." Tak lama setelahnya, raungan naga menggema di lorong tersebut. Ini aura Raja Naga Emas dari ras naga. Yuxuan seketika mengenali aura legendaris itu. Ia tahu betul reputasi ras naga di alam manusia yang begitu bangga, menjaga kehormatan, dan selalu menepati janji, terutama setelah pengorbanan besar klan tersebut melawan ras jahat luar wilayah. Yuxuan pun merasa lega karena beban berat di hatinya kini terangkat. Ia lantas menatap Xiaoyan dan bertanya, "Kau anak muda, tujuanmu ke sini pasti untuk memasuki kolam kerajaan roh mendalam, bukan?" Xiaoyan menjawab jujur tanpa ragu bahwa ia ingin meminjam batu formasi milik Yuxuan. Ia paham jika harus bertarung, dirinya yang sekarang pasti kalah dari Yuxuan yang berkekuatan setara Dodi bintang 8. Di samping itu, Yuxuan menjelaskan latar belakang tempat tersebut dengan nada penyesalan. Kolam kerajaan roh mendalam sebenarnya adalah tanah terlarang milik klan ikan mata surgawi yang kemudian direbut, diubah penampilannya, dan diklaim oleh keluarga kerajaan Xuanling. Mendengar hal itu, hati Xiaoyan kembali terguncang hebat. Ia lantas membeberkan pengetahuan yang diketahuinya dari Tetua Ju. Air sungai di kolam tersebut sanggup mempercepat kultivasi secara drastis dan menjadi batu loncatan menuju tingkat Dou di bintang 6. Namun Yuxuan terkekeh dan menyebut fakta itu hanyalah puncak gunung es. Ia membeberkan bahwa kolam kerajaan roh mendalam sebenarnya terbagi menjadi 2 lapisan. Lapisan pertama digunakan untuk berendam meningkatkan kecepatan kultivasi, sedangkan lapisan kedua berfungsi untuk baptisan guna memadatkan bentuk dasar dari Dou Core, inti Dou. Bibir Xiaoyan seketika terasa kering. Ia sadar betul bahwa Dou Core adalah syarat mutlak tingkat Douxian, dan memadatkan bentuk dasarnya lebih awal akan memberinya keunggulan yang luar biasa. Yuxuan melanjutkan bahwa bahkan pihak keluarga kerajaan Xuanling sendiri sangat minim pengetahuan soal lapisan kedua ini. Sepanjang sejarah, hanya Raja Xuanling saat ini yang pernah menginjakkan kaki di sana. Apalagi aliran waktu di dalam kolam tersebut sangat aneh, di mana 1 bulan di luar setara dengan 1 tahun di dalam.
Jalan menuju lapisan kedua juga tersembunyi sangat rapat dengan syarat yang amat ketat. Akan tetapi, Yuxuan menenangkan Xiaoyan dan berjanji akan membantunya menyingkap rahasia tersebut. Ia menceritakan bahwa kolam itu berawal dari sebuah meteorit misterius yang jatuh ke dasar sungai. Energi ajaib dari meteorit yang kini mendekam di inti lapisan kedua itulah yang memancarkan kekuatan untuk memadatkan bentuk dasar Doukor. Meski Yuxuan sendiri tidak tahu identitas asli meteorit tersebut, ia tersenyum dan berjanji akan memberikan cara agar Xiaoyan bisa mendekati sang meteorit untuk menyelidikinya secara langsung. Bahkan kekuatanku tak mampu sepenuhnya menjelajahi kedalaman meteor di kolam kekaisaran roh mendalam, tapi aku yakin kau mungkin bisa menemukan sesuatu, ucap Yuxuan perlahan. Tatapan Raja Naga Emas di sampingnya pun sedikit merosot mendengar hal itu. Xiaoyan membungkuk hormat dan mengucapkan terima kasih atas informasi berharga mengenai rahasia yang bahkan tak diketahui keluarga kekaisaran Xuanling tersebut. Namun, Yuxuan menolaknya dengan halus. Menurutnya, kesediaan mereka menyelamatkan putrinya adalah kebaikan luar biasa, sehingga membantu Xiaoyan sudah menjadi kewajibannya. Ia lantas menjelaskan mekanisme masuknya. Untuk mengakses kolam tersebut, 9 batu formasi harus dikumpulkan demi mengaktifkan formasi 9 ikan bermain dengan naga dan menaklukkan naga perak. Namun, untuk menembus lapisan kedua, dibutuhkan tanda khusus klan ikan bermata langit. Mendengar itu, Xiaoyan mengeluarkannya dari cincin spasial, sebuah cangkang kerang berwarna coklat tua. Yuxuan tersenyum dan membeberkan bahwa kerang bernama Suara Laut itu sebenarnya adalah sebuah artefak abadi sejati. Xiaoyan sempat mengernyit heran karena tak merasakan aura khusus dari cangkang tersebut. Yuxuan kemudian menjelaskan bahwa Suara Laut saat ini masih dalam keadaan tersegel dan baru akan memancarkan kecemerlangannya kembali saat putrinya ditemukan. Yuxuan menambahkan bahwa formasi saat ini mengaktifkan teknik 5 ikan dengan ancaman setara Dou di bintang 6. Namun karena Xiaoyan memiliki Suara Laut, ia hanya perlu memperlihatkannya agar naga perak penjaga merasakannya, sehingga akses ke area inti lapisan kedua langsung terbuka. Mata Xiaoyan pun berbinar penuh semangat menyimak penjelasan itu. 好吧，好吧，别生气，这东西既然对我无用，便送你玩了。 Sementara itu, di luar piring naga perak, 4 sosok telah berkumpul. Mu Yingying tampak sangat cemas menunggu Xiaoyan yang tak kunjung keluar. Di sisi lain, Xiao Shou justru mencibir dan menyebut tindakan Xiaoyan berhadapan dengan lawan setara Dou di bintang 8 dalam tingkat menengah Dou di bintang 4 adalah aksi bunuh diri. Mu Yingying yang gusar langsung ditepis oleh Mu Feng. Sebagai sesama anggota pavilion pembakaran dupa, Mu Feng menenangkan bahwa aura Xiaoyan masih terasa aman. Tanpa membuang waktu, Dapang dan Xiao Shou memilih berangkat lebih dulu. Anehnya, meski berkesempatan mengambil ikan bergaris 5, mereka justru hanya mengambil ikan emas bergaris 1 dan 2. Keduanya lantas menyalurkan douqi hingga mata ikan emas itu memancarkan fluktuasi mengerikan dan bergerak menuju naga perak. Saat ikan-ikan itu kembali ke posisinya pada piring naga perak, aura menakutkan setara Dou di bintang 5 seketika terpancar. Garis-garis cahaya keemasan berkumpul dan memicu raungan naga yang menggelegar. Sialan, mereka mengaktifkan formasinya lebih awal, umpat Mu Feng sambil dengan cepat menghindar. Naga perak melepaskan diri dari piring dan siap menyerang. Melihat naga perak mendekat, Xiao Shou dengan tenang menaburkan bubuk aneh ke arahnya. Mu Yingying sempat merasakan aroma familiar dari bubuk misterius tersebut hingga matanya memancar lapisan abu-abu samar dan tubuhnya berguncang. Sebelum akhirnya disadarkan oleh peringatan Mu Feng bahwa itu adalah bubuk pemikat pikiran. Seketika, pupil mata naga perak berubah menjadi merah menyala akibat terpengaruh bubuk tersebut. Xiao Shou yang gembira lantas tertawa terbahak-bahak dan langsung memerintahkan sang naga perak untuk mengalihkan target serangan dan menerjang ganas ke arah tempat Mu Yingying dan Mu Feng berada. Sialan, jadi ini yang mereka incar. Mu Feng akhirnya mengerti mengapa kedua orang itu memilih ikan emas bergaris 1 dan 2 yang terlemah. Dengan kekuatan di level Dou di bintang 5, mereka bisa cepat mengalahkan penjaga terlemah, mengaktifkan formasi lebih awal, lalu memakai bubuk misterius untuk mengendalikan naga perak demi melenyapkan seluruh anggota pavilion pembakaran dupa di tempat ini.
Sayang sekali Xiaoyan, juara pertama kompetisi poin tidak ada di sini. Kalau tidak kita bisa menumpas kalian semua sekaligus. Tapi tak masalah, kekuatan Dou di bintang 4 tingkat menengah takkan bertahan lama. Dia akan segera menyusul kalian. Tawa Xiao Shou menggelegar memenuhi ruangan. Mu Feng menatap naga perak yang auranya setara ahli puncak Dou di bintang 5 manusia dengan pupil mata menyempit. Meski dirinya berada di tingkat Dou di bintang 4 tingkat lanjut, ia paham betul betapa mengerikannya ancaman naga perak ini. Orang-orang ini benar-benar licik, gumam Mu Yingying di sampingnya sambil menggigit bibir halus dan menatap sang naga yang terus meraung ganas. Naga perak, bunuh, seru Xiao Shou dengan arogan. Sejurus kemudian, pupil naga perak bersinar merah mempesona, dikelilingi 2 ikan emas yang berputar, lalu menerjang maju mengayunkan cakar raksasanya untuk meremukan Mu Yingying dan Mu Feng sekaligus. Melihat serangan puncak Dou di bintang 5 itu membelah udara, Mu Yingying tersenyum tipis dan menawarkan diri untuk menghadapinya. Mu Feng yang sadar serangan itu terlalu berat baginya, hanya bisa mengingatkan agar ia berhati-hati. Di saat bersamaan, dari salah satu lorong, sosok yang membawa penggaris berat perlahan muncul. Orang itu tak lain adalah Xiaoyan. Berkat petunjuk Yushuan sebelumnya, Xiaoyan menggenggam ikan emas bergaris 9 yang memancarkan cahaya unik sambil berdiri di puncak formasi 9 ikan bermain dengan naga mengamati situasi. Melihat kobaran api biru yang mengelilingi Mu Yingying, Xiaoyan tersadar bahwa kekuatan Mu Yingying sudah sangat mendekati Dou di bintang 5. Lewat persepsi jiwanya yang tajam, Xiaoyan mendapati bahwa Mu Yingying sengaja memanfaatkan pertarungan brutal ini sebagai batu loncatan untuk memaksanya menembus peringkat Dou di bintang 5. Namun, menghadapi lawan puncak bintang 5 tentu teramat sulit, sehingga Xiaoyan bersiap untuk turun tangan jika situasi memburuk. Pertempuran pun meletus dengan benturan cahaya menyilaukan. Naga perak menerjang hingga berjarak beberapa meter dan mengayunkan cakar tajamnya langsung ke leher halus Mu Yingying. 我西有情今日在此立誓，必斩尽天下妖族，诛杀崔邪。